Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alhamdi, NIM 2014020024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengaruh bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Nah, jadi bahasa pertama saya atau bahasa ibu saya itu bahasa Minang. Bahasa Minang, lebih tepatnya di daerah Kabupaten Tanah Datar atau Batu Sangkar. Sedangkan bahasa kedua saya itu bahasa Arab. Nah, jadi di sini materinya berkaitan tentang transfer dan interferensi. Nah, transfer itu jika pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu, lebih tepatnya bahasa saya yang asli Batu Sangkar, itu berpengaruh positif terhadap bahasa kedua atau bahasa Arab. Sedangkan interferensi yaitu jika pengaruh bahasa pertama saya atau bahasa ibu saya itu berpengaruh negatif terhadap bahasa kedua saya yaitu bahasa Arab. Jadi kalau kita ambil contoh, saya orang Batu Sangkar, saya menggunakan bahasa Minang, akan tapi bahasa Minangnya berbeda dengan bahasa Minang Kota Padang. Maksudnya berbeda dengan bahasa Minang yang pada umumnya dibanding dengan bahasa Minang yang ada di daerah saya. Kenapa begitu? Contohnya bahasa Indonesianya cepat, bahasa Indonesianya cepat. Sedangkan bahasa Minang pada umumnya itu capek. Nah, sedangkan di daerah saya kalau capek itu bahasa Minangnya yang di Batu Sangkar itu capek itu copek, lebih vokal O-nya dijelaskan gitu. Yang A, yang vokal A yang ada di kata-kata capek itu diganti dengan O gitu. Contohnya capek diganti ke copek. Itu sama-sama bahasa Minang, akan tapi di daerah saya lebih ditekankan vokal O-nya gitu. Contoh lainnya dekat. Dekat itu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Minang pada umumnya dake gitu kan. Nah, sedangkan bahasa Batu Sangkar yang di daerah saya itu doke, dake, dekat, dake dan doke. Nah, jadi itu perbedaannya gitu. Nah, jadi bahasa ibu atau bahasa pertama saya yaitu bahasa Batu Sangkar tadi, itu doke, cope. Selanjutnya contohnya yaitu kata-kata cemas. Cemas kan bahasa Indonesianya cemas gitu kan. Sedangkan bahasa Minang pada umumnya cemas itu orang menyebutnya cameh gitu kan. Nah, sedangkan bahasa bahasa Batu Sangkar atau bahasa ibu saya, bahasa pertama saya itu comeh, lebih huruf A-nya tuh diganti dengan huruf O gitu. Nah, jadi vokal O-nya lebih jelas. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa ibu saya atau bahasa pertama saya yaitu bahasa Batu Sangkar itu berpengaruh positif terhadap bahasa Arab atau bahasa kedua saya. Kenapa begitu? Karena ketika saya menggunakan bahasa ibu dari kecil, lebih menekankan vokal O, itu memudahkan saya berbicara bahasa Arab yang ada kaitannya dengan vokal bahasa Arab yang ada huruf OO-nya, OOO-nya. Kenapa begitu? Contohnya seperti huruf to, ro, sod dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika saya menggunakan bahasa Arab, huruf-huruf tersebut lebih gampang saya ucapkan, lebih mudah saya ucapkan, lebih mudah dipelajari dan mudah dipraktekkan karena kebiasaan saya dari kecil, kebiasaan saya dari ngomong waktu kecil itu menggunakan huruf O itu sudah biasa gitu. Jadi ketika saya berbicara huruf to, sod, ro dan lain sebagainya itu sudah jadi kebiasaan bagi saya gitu. Mungkin itu. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh bahasa pertama saya yaitu transfer, maksudnya berpengaruh positif terhadap bahasa kedua saya. Nah, jadi kalau interferensinya tidak ada atau berpengaruh negatifnya tidak ada, malahan ia berpengaruh positif terhadap bahasa kedua saya, itu bahasa Arab. Contohnya yang saya sebutkan tadi, huruf to, ro yang ada huruf vokal-vokal yang kita dengar ada vokal huruf O-nya gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.